Berarti berhasil, Mas Teddy berhasil menservis atau memperbaiki kulkas yang abnormal ini. Absolutely work, 100% bekerja. Alhamdulillah. Halo Sobat Mas Teddy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke Mas Teddy, hari ini rencananya sih mau mencoba memperbaiki lemari es atau kulkas. Karena kulkas yang di rumah Mas Teddy saat ini sedang mengalami kerusakan. Jadi kerusakannya itu yang atas 2 pintu kan, jadi yang atas dingin tapi yang bawahnya nggak dingin gitu. Yang atasnya normal, esnya bisa airnya bisa menjadi batu airnya bisa menjadi es batu, tapi yang di bawahnya sama sekali tidak ada hawa-hawa dinginnya. Nah itu berarti terdapat ketidaknormalan nih, kulkasnya nggak normal, artinya kulkasnya mungkin rusak. Nah nanti Mas Teddy akan coba cek dulu. Tadi hari ini pagi ini Mas Teddy sudah mengosongkan, jadi dikosongkan semua isinya. Nanti kita akan cairkan dulu, dicabut, di defrost. Nanti setelah siap nanti akan coba Mas Teddy cek ya, nanti mungkin nanti sore. Dan juga Mas Teddy juga sudah membeli satu tool atau satu alat ya, atau satu komponen lah. Mas Teddy sudah membeli satu komponen yang diperlukan untuk memperbaiki kulkas ini. Sama juga Mas Teddy juga mendapatkan informasi ini dari menonton channel-channel Sobat Mas Teddy mengenai bagaimana cara memperbaiki kulkas sendiri ya. Di sini Mas Teddy sebenarnya bukan bukan untuk berusaha untuk mematikan rezeki orang ya, bukan. Tapi memang pada dasarnya dari sejak kecil Mas Teddy itu memang suka dengan kegiatan ngulik-mengulik, seperti ya memperbaiki sesuatu. Selama bisa Mas Teddy lakukan, walaupun pada kenyataannya kadang-kadang juga Mas Teddy akhirnya stuck, tidak bisa melanjutkan dalam memperbaiki satu hal, akhirnya ditinggalin begitu saja. Tapi tidak banyak juga, beberapa kali Mas Teddy coba memperbaiki sesuatu dan berhasil. Kalau kita tidak mau repot-repot untuk memperbaiki dan punya dana lebih, ya sudah bawa saja ke tukang servis kan gitu, simpelnya gitu. Tapi kalau Mas Teddy nggak begitu. Kalau Mas Teddy lebih senang untuk utak-atik sendiri. Mudah-mudahan hari ini Mas Teddy bisa memperbaiki kulkas Mas Teddy dan tidak terjadi kesalahan di sini. Nah, ini videonya, ini Mas Teddy membuat mesin pemotong rumput menggunakan blender bekas. Nah, kalian bisa tonton videonya situ. Terus support channel Mas Teddy ya, agar Mas Teddy lebih semangat lagi di tahun 2021 dan kita semua mendapatkan semua hal-hal yang terbaik, pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa di tahun ini 2021, dan kita juga berdoa agar corona segera berakhir. Oke, kita langsung saja. Mas Teddy akan coba perbaiki kulkas ini ya. Kulkas ini 2 pintu. Kotornya banget ya. Yang mana yang bagian sini ini, yang atas ini normal ya, dingin, tapi bawahnya nggak dingin sama sekali. Nah berarti pastinya ada yang nggak beres nih, ada gangguan mistik kayaknya nih kan. Ada gangguan goib. Ini harus diruqyah ini kulkasnya. Nah ini tadi sudah dimatikan kulkasnya. Kita lihat di belakang ya, berantakan banget nih. Nah ini bagian belakangnya. Sebelumnya kita cek dulu, coba gabungkan.
Nah, kelihatan? Nah, ada gerakan ya. Tuh, nyambung. Oke, berarti kabelnya tidak ada masalah. Jadi nyambung ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita akan bongkar dulu nih. Mas Teddy mau bongkar yang ini, semuanya akan dibongkar. Karena kita akan melihat yang ada di balik sini, di balik tabir kepalsuan ini ada apa nih dalam sini. Itu. Jadi sebenarnya pengen membuktikan aja sih apakah bener tutorial-tutorial di YouTube gitu kan. Banyak ketika Mas Teddy cari di YouTube itu kulkas 2 pintu merek ini, yang atas dingin, yang bawah nggak dingin. Atau di situ ada tutorialnya bagaimana cara memperbaikinya gitu. Jadi penasaran kan Mas Teddy orangnya, bener nggak sih kita bisa melakukan servis sendiri atau mereparasi sendiri kulkas yang rusak ini di rumah. Kalau memang misalkan nanti terbukti betul bisa diservis sendiri, artinya normal lagi, berarti recommended lah, berarti benar adanya bahwa memang kita bisa menservis kulkas yang atasnya dingin bawahnya nggak dingin. Nah, langsung saja kita akan melepas semua yang menempel di bagian atas dari kulkas ini ya. Yuk ikuti tutorialnya. Siapkan obeng kembang ya, obeng kembang. Mas Teddy akan melepas dulu semua bagian-bagian yang ada di bagian atas ini ya. Ini kita lepas dulu. Caranya ya ini, sini ada baut kan, jadi kita lepas dulu. Apa namanya ini, kulkas bukan berarti mau mematikan rezekinya tukang servis elektronik ya, bukan. Ini hanya sekedar iseng aja, sekedar pengen otak-atik aja. Ntar kalau misalkan nggak bisa nggak berhasil ya paling ya dilemparnya paling nanti dilemparnya ya ke tukang servis elektronik lah. Dibuka, set. Nah, situ ada baut lagi. Lalu siapkan tang, kita tarik aja ini. Sulit ini biasanya masih ada bunga-bunga es. Nah, kan gampang. Nah, biasanya kalau sulit itu masih banyak bunga es di sininya. Salah satu ciri katanya nih, salah satu ciri kulkas atau lemari es kita mengalami ketidaknormalan atau abnormality itu katanya sih sebagian-bagian sini ada bunga es, ada esnya lah, es membatu di sini, dan di belakangnya juga sama ada es. Nah, sekarang ini kita buka dulu ininya. Lumayan susah juga nih bukanya nih. Susah, oi. Gimana sih? Yang nyangkut, oh ini nyangkut. Nah, alhamdulillah. Nah, ini bisa lihat di dalam ada soket ya. Ini soket kipas. Ini kipasnya normal, tadi waktu dinyalakan normal, ini jalan normal kipasnya. Kita lepas dulu soketnya. Caranya gimana? Ini soket model apa sih? Oh alah, cuman gini doang. Tarik, kita keluarin. Nah, ini kipasnya ini normal, kalau dinyalakan dia berputar normal. Ini baliknya seperti ini. Kita simpan dulu. Kita simpan. Nah, di sini coba agak mendekatnya ada batu es nih, banyak banget. Ini es batu.
es batu ini harus keluar dulu semua, ini lama. Kita apain ya, ini gimana caranya ya? Kayaknya pakai air panas gitu, aku rusak lagi. Nah ini nih yang harus diperbaiki nanti ini. Tuh banyak esnya kan. Tuh. Nah ini banyak esnya. Ini harusnya nggak ada esnya di sini. Jadi ini menandakan bahwa kulkas atau lemari esnya bermasalah, katanya begitu. Tapi ternyata bener nih, terbukti ada apa? Bongkahan es di sini. Nah nih. Nah, ini. Kita mau cek saluran pembuangan air ke pembuangannya itu normal atau enggak. Ternyata normal ya. Ternyata air pembuangannya normal, di belakang mengucur. Kita pakai kipas biar cepet cair. Ini aja lah biar cepet cair. Nah ini harus digunting dulu, dipotong dulu ininya. Apa ya, guntingnya bisa nih. Nah bisa. Jadi sobat Mas Teddy, dari beberapa video yang Mas Teddy tonton di YouTube, kondisi kulkas atau lemari es seperti ini itu, atas dingin bawah nggak dingin kayak gini tuh, katanya biasanya diakibatkan oleh sensornya, sensor defrost namanya, sensor defrost yang apa namanya, sudah tidak normal ya. Mungkin karena usia juga ya, ini kulkas sudah hampir berapa tahun, hampir 5 tahun lebih, dan baru mengalami seperti ini. Memang cukup awet juga ini. Nah kembali lagi, penyebab dari tidak normalnya atau abnormality dari lemari es ini diakibatkan atau dikarenakan sensor defrost yang sudah tidak normal atau sudah rusak. Nah sensor defrostnya ini ada di sini. Nah ini bentuknya kayak gini. Oh tapi ini cuma 2 ya. Oh itu satu lagi mana kata saya. Oh ini ada di sini nih, ternyata terpisah. Nah ini dia. Tadi ini satu rangkaian ya sebenarnya. Nih bisa dilihat nggak? Bisa kelihatan nggak ini di kamera ya? Nah seperti ini. Ini namanya sensor defrost. Nah, ini yang mengatur kapan harus dingin, kapan harus dia ketika sudah mencapai suhu paling tinggi dia harus apa namanya, mungkin kayak apa ya, stabil dulu gitu kayaknya sih seperti itu. Karena ya maklum Mas Teddy bukan dari lulusan teknik elektronika, jadi ya ini semuanya autodidak, hanya melihat dari tayangan di YouTube dan membuktikannya apakah betul bisa kita perbaiki sendiri kan gitu. Nah untuk sensor defrost sendiri, sensor defrost kayak gini, wajahku kelihatan nggak sih? Jadi untuk sensor defrost seperti ini sulit ya, kita beli yang seperti ini agak sulit, yang ori kayak gini itu agak sulit. Tapi Mas Teddy sudah order, beli secara online sensornya. Ya mungkin agak berbeda sedikit dari bentuk dan warna kabelnya, tapi fungsinya sama. Dan tadi kebetulan kemarin malam itu baru datang. Mana barangnya ya? Nah ini barangnya seperti ini. Kalau yang ada di pasaran sensor-sensor defrostnya seperti ini. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan, jadi udah dalam satu tempat. Nah kayak gini hampir sama sih sebenarnya, di dalam juga sama, ada hampir mirip gitu. Nah bedanya ini terpisah. Ini terpisah apa ya, ini seperti resistor kayak gini, bentuknya kayak resistor gini, tahanan lah. Ini sensornya dia terpisah. Kalau ini sudah jadi satu kesatuan,
Yang membedakan mungkin warna kabelnya saja. Yang ini biru, coklat sama putih. Ya kita nanti akan sesuaikan aja lah. Coba nanti sesuaikan. Dan terlihat tuh ini. Nah ini kan. Berarti tinggal nyambung. Tapi nyambungnya kemana ya? Ini sebentar. Oh ya, ini ada 4 ya. Oh berarti begini caranya, berarti begini, agak beda dikit tapi kita cobalah, mudah-mudahan berhasil ya. Ini ya sensor defrostnya memang agak sedikit berbeda, jadi kan terpisah ya. Ini pemanas ya, ini heater untuk yang ke heaternya kan. Nah, ini sensornya ini agak berbeda. Yang ini udah pastinya udah rusak, jadi kita potong saja, kita buang saja ya. Terus ini merahnya, lalu ini. Nah kita potong-potong aja. Nah, ini diganti ya. Nah ini yang baru yang saya beli baru kemarin, nanti saya tampilkan ininya di mana saya beli sensor ini ya. Biar nggak terlalu panjang kita potong aja. Nah, kita ukur dulu ya. Jadi ini nanti yang coklat ke merah, ini ke oranye gini, jadi ini heater. Coklat ke merah kira-kira segimana nih? Segini cukup nggak? Segini cukup lah ya. Cukup, potong aja. Oke. Kemudian ini agak panjang dikit lah. Nah ini dulu sementara, kita bongkar dulu ininya. Nah ini yang coklat kita samakan aja, karena kan dia single ya, single ini double, jadi yang coklat ke merah. Oh yang merahnya belum di ini, yang merahnya juga harus dikupas dulu. Nah ini tadi yang coklat kita sambungkan ke merah karena dia single, dan coklat kita sambungkan ke merah. Nah tanggal ya. Terus yang putih kita sambungkan ke oranye, ke kabel yang oranye. Itu. Nah ini yang biru ini, karena ini untuk pemanas ya, heater defrostnya kita sambungkan ke putih, kabel putih. Nah ini kita sambungkan ke heater. Nah oke. Kita isolasi biar aman ya. Sebenarnya kayak otak-atik seperti ini tuh
yang paling utama adalah butuh keberanian ya, butuh keberanian, dan pastinya tidak gegabah ya, harus punya minimal ya tahu sedikitnya tentang dunia elektronik lah sedikitnya, ya nggak blank-blank banget lah gitu. Kalau background Mas Teddy sendiri sebenarnya ya bukan dari teknik elektronika atau listrik, backgroundnya dari manajemen informatika, dari komputer, tapi otak-otik peralatan-peralatan rumah tangga gini memang hobi gitu. Dulu pernah kan bikin alat pemotong rumput dari blender yang sudah tidak dipakai, tapi motornya masih bisa dipakai. Nah seperti itu. Oke, satu kali lagi biar lebih aman. Oke, aman. Satu lagi mana tadi yang belum? Oh ini. Nah udah selesai. Udah selesai kita sambung sensornya, sensor defrostnya ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ini yang single tadi. Mana tadi aslinya? Nah ini kita sesuaikan aja dengan yang lama. Ini yang single. Oh ya memang ini udah jelek banget ya. Yang single ini ya ke merah ya, kita sesuaikan aja yang coklat ke merah. Lalu yang ini oranye ini double, kan terlihat di perpotongan ini jadi salah satu arah. Ini kita ke oranye, dan yang terakhir ini adalah sensor atau ke heaternya yang biru ini, ke arah heater. Dah, kita coba pasang isolasi mana. Ini kita ini lagi apa namanya, kita sesuaikan lagi kira-kira posisinya di mana pasnya gitu ya, biar tidak terlalu mengganggu. Oh ya ada ini kan apa namanya, nah mungkin di sinilah, di atasnya sini kita pakai dirapikan lagi menggunakan kabel T biar posisinya nanti lebih rapi ya. Cukup rapi lah segitu mah. Kita pasang lagi. Nah sekarang kita pasang kipasnya. Pasang kipasnya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk memasang soketnya. Soket ini harus masuk ke sini ya, memang agak sulit nih. Ini kita lihat posisinya, kita udah pasang soketnya, kita pasang bawah dulu ya, jangan lupa bawah dulu biar gampang, baru kita dorong. Nah seperti itu. Selanjutnya kita coba tes dulu apakah kipas ini bisa jalan normal ya. Kita ini dulu, mana ininya, nah ini enggak sih, kita colokin posisi off dulu, kita nyalakan. Nah lampu sudah menyala ya, lampu bisa menyala. Nanti kalau ini normal, ketika saya putar itu apa namanya, pengatur yang bawah ini dia akan berputar harusnya normalnya. Coba ya, bismillah. Nah sudah berputar, artinya normal ya, kipas berjalan sesuai ekspektasi. Itu nah, nanti kita lihat. Matikan dulu, kita matikan lagi, artinya ini sudah normal ya, tidak ada kesalahan dalam pemasangan sensor. Oke, kita matikan lagi. Lalu selanjutnya kita pasang ini covernya, kita pasang cover. Oke, sekarang kita pasang lagi. Mudah-mudahan sudah normal. Ya sudah, kita
kita pasang baut-bautnya. Terus stikernya mana tadi? Hilang. Oh ini. Ininya nempel ke kertas stikernya. Ini bisa diganti pakai stiker apapun sih sebenarnya. Taruh sini aja. Ini lightin dulu ke sana, baru kita pasang ke atas. Selesai. Lalu kita pasang lagi. Nih. Ya. Lalu kita nyalakan lagi. Kipas kita nyalakan dengan memutar yang ini. Nah. Lalu kompresor di belakang sudah terdengar bunyinya, artinya kompresornya bekerja dengan maksudnya kompresornya bekerja normal gitu ya. Kita tambahkan dulu 2 lah. Kita tambah 2. Bikinlah segini. Ini anginnya udah ada tuh. Ini angin keluar. Sini angin juga udah keluar. Sini ada angin, sini ada angin. Ini angin. Oke sobat Mas Teddy, alhamdulillah kita sudah selesai memperbaiki kulkas 2 pintu mereknya Panasonic, Polytron, sorry. Mereknya Polytron. Dimana kulkas Mas Teddy ini mengalami abnormality atau tidak normal, yang bagian atas dingin tapi yang bawah tidak dingin ya. Tadi kita sudah coba karena rasa penasaran yang begitu dahsyat dari Mas Teddy ketika menonton video di YouTube tutorial-tutorial seperti itu. Nah, ingin membuktikan saja betul atau tidak bisa memperbaiki sendiri. Bukan berarti Mas Teddy mau mau merebut atau mematikan rezeki orang, rezeki tukang servis, bukan. Ini hanya untuk mengobati rasa penasaran Mas Teddy aja. Nah, ini kita sudah nyalakan, sudah nyala, kipas juga sudah menyala. Di sini ada anginnya besar, ya, ini anginnya besar, tertutup. Nah, yang bawah, yang bawah ini juga di sini sudah keluar angin. Tadi di sini sama sekali nggak ada angin di sini. Di sini udah ada angin dingin-dingin. Mohon maaf ya, ini kulkasnya memang sudah 1 abad tidak dibersihkan. Jadi sudah sangat lama banget ini tidak dibersihkan. Tadi diambil semuanya yang ada di dalam untuk diservis ini. Nanti setelah ini kita akan bersihkan ini biar terlihat kinclong lagi ya. Alhamdulillah ini sudah normal ya. Sepertinya sudah normal. Ini udah ada angin-angin. Anginnya kencang juga nih lumayan. Dari sini juga muncul, jadi udah ada. Oke. Kita tinggal tunggu besok pagi. Ini karena normalnya kalau menurut informasi sih sebenarnya ketika dinyalakan ini kompresornya akan bekerja selama 8 jam, kemudian akan auto defrost. Nah, seperti itu. Jadi kita akan tunggu sampai besok pagi. Oke, sobat Mas Teddy, terima kasih sudah menonton video ini dan terus berikan support positifnya untuk Mas Teddy, channel Mas Teddy ini, agar Mas Teddy lebih semangat lagi buat video-video berikutnya. Tentunya cara supportnya yaitu dengan klik subscribe, dengan like, dan tinggalkan komen di bawahnya. Komen-komen membangun, saya sangat menghargai Anda. Halo sobat Mas Teddy, dan hari ini sekarang sudah jam 5 pagi. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini normal seperti biasa, ini dingin biasa, tapi tidak ada bunga es. Biasanya di sini ada bunga es nih. Ini biasanya ada bunga es, sekarang udah nggak ada. Dan normal, ini juga udah beku semuanya. Lalu kita lihat yang
di bawah. Nah, ini udah dibersihkan ya guys, teman. Dan ini udah normal, dingin. Udah dingin, sip. Nah, udah dingin hawanya. Settingannya cuma 2, udah dingin. Berarti berhasil. Mas Teddy berhasil menservis atau memperbaiki kulkas yang abnormal ini. Nah, berarti informasi yang didapatkan Mas Teddy dari channel-channel YouTube itu mengenai cara menservis ini itu absolutely work, 100% bekerja dan mantap ya. Rekomendasi lah, nanti saya taruh linknya, rekomendasi linknya cara memperbaikinya. Oke sobat Mas Teddy, terima kasih.